dari Jawa Tengah. Kalau kakak apa ya? Ini itu dulu khasnya suku Dayak dari Kalimantan. Adik-adik tahu nggak ya kenapa kita berpakaian adat? Kenapa coba? Karena tema kita minggu ini adalah memberitakan Injil di tengah keberagaman. Wah, keberagaman itu bukan hanya baju kita, Kak Uli. Ada warna kulit, ada jenis rambut. Karena di Indonesia banyak beragam suku bangsa. Benar Kak Villa, beragam itu indah ya. Iya dong. Coba bayangkan jika muka kita sama semua. Mungkin Kak Uli tidak bisa membedakan mana Kak Villa, mana Kak Indra. Iya benar Kakak Uli. Jadi Kakak Villa bahagia sekali bertemu Kakak Uli dan adik-adik minggu ini yang berbeda-beda, tapi pasti Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Karena itu untuk mengawali ibadah kita berdiri, kita akan menyanyikan dua buah lagu yang berjudul It's Good to See You Here With Me dan Aku Istimewa. Oke? Musik. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah ya Tuhan. Sekarang kami akan memulai ibadah. Kiranya Engkau memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan. Amin. Amin. Nah, adik-adik masih berdiri ya. Sebelum kita mendengarkan firman, kita mau menyanyi satu lagu lagi dengan judul Ku Masuki Gerbangnya. Musik. Suka
Alkitabnya dan alat tulisnya ya. Nah, untuk kelas balita, dan juga kelas kecil, dimohon untuk didampingi oleh orang tua atau orang yang lebih tua ya. Sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau menyanyi satu lagu lagi yang judulnya Firman Tuhan Ada di Hatiku. Musik. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Nah, sekarang Kakak Priska di sini akan membawakan cerita firman Tuhan. Adik-adik semuanya sudah siap? Kalau gitu semuanya coba duduk yang manis, siapkan Alkitabnya, kita dengar-dengaran cerita firman Tuhan. Nah, duduk yang manis, tapi sebelum berdoa untuk mendengarkan cerita firman Tuhan, kita buka dulu Alkitabnya ya. Buka di Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Semuanya sudah siap? Dibuka Alkitabnya. Nah, yang sudah siap, kita sebelum mendengarkan cerita firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita satu dalam doa. Kakak Priska akan pimpin. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih di pagi hari ini Tuhan boleh kumpulkan kami bersama walaupun masih di rumah masing-masing untuk beribadah. Tuhan, kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Ajar kami supaya kami bisa mengerti apa yang akan Tuhan ajarkan. Berkati Kakak Priska yang akan bercerita, kiranya hikmat Tuhan boleh ada di dalam kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, siapkan Alkitabnya, kita baca bersama-sama ya. Kisah Para Rasul 13 ayat 1 sampai 3. Pada waktu itu dalam jemaat di Antioquia ada beberapa nabi dan pengajar, yaitu Barnabas dan Simeon yang disebut Niger, dan Lukius orang Kirene, dan Menahem yang diasuh bersama dengan raja wilayah Herodes dan Saulus. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Nah, adik-adik, di dalam kitab kita, pembacaan Alkitab kita di Kisah Para Rasul ini menceritakan tentang sejarah gereja Kristen awal setelah kenaikan Tuhan Yesus. Kitab kita yang akan kita baca ini bercerita tentang bagaimana para pemimpin saat itu menyebarkan kabar baik tentang Tuhan Yesus di Yerusalem, di seluruh Yudea, di Samaria, sampai ke seluruh bumi. Nah, ya adik-adik ya. Terus sebelum kita masuk ke pembacaan kita ini, ternyata di jemaat di suatu kota yang tadi kita sempat baca, ada namanya kota Antioquia. Nah, jemaat di kota ini memiliki latar belakang yang beraneka ragam dan berbeda dengan satu sama yang lainnya. Berbedanya apanya ya kakak? Berbeda sukunya, berbeda bahasa, dan rasnya. Nah, diantaranya kita akan bahas, sama-sama baca ya lagi Alkitabnya ya. Terlihat dari beberapa pengajar nih yang tadi
yang sudah disebutkan dalam kitab ini ada namanya Barnabas ya. Tadi kita sudah baca Barnabas ini ternyata dari suku Lewi. Dia seorang yang dermawan dan ternyata dia berasal dari Siprus. Nah, udah kelihatan. Lalu yang kedua, Simeon yang bergelar dari Niger, berasal dari Afrika. Lalu yang selanjutnya Lukius. Lukius ini disebutnya orang Kirene atau disebut juga dari suku Kirene. Nah, selanjutnya Menahem yang dibesarkan bersama Raja Herodes. Tapi Bapak Menahem ini dia itu bukan dari suku yang lain, hanya latar belakangnya dia dibesarkan oleh seorang raja. Lalu selanjutnya Saulus dari orang Yahudi. Nah, kita lihat ya, ada 5 orang ini. 5 orang ini ternyata sudah kita lihat berbeda-beda suku, berbeda-beda latar belakang. Latar belakang apa itu kakak? Latar belakang itu pekerjaannya. Terus kayak tadi yang sebelumnya ada yang dibesarkan oleh seorang raja. Nah, dari situ aja kita sudah lihat ya berbagai-bagai latar belakang yang memberitakan firman Tuhannya saat waktu itu di kota Antioquia ini. Ada 5 orang, beda-beda sukunya, beda-beda ras dan bahasanya, beda-beda latar belakangnya. Tapi adik-adik, keanekaragaman dan perbedaan inilah yang membuat 5 orang pengajar tersebut lebih siap untuk menceritakan firman Tuhan. 5 orang ini dipilih Tuhan adik-adik untuk menceritakan firman Tuhan. Nah, ketika itu adik-adik, Tuhan mengutus Barnabas dan Saulus untuk melakukan tugas ini. Tugas apa? Ya, memberitakan firman Tuhan. Nah, ketika itu terlihat dari kita ini yang tadi 5 orang tadi beda-beda suku, beda-beda ras, beda-beda latar belakang. Kakak mau kita lihat di masing-masing kita, di lingkungan kita dulu. Kita pasti tidak hanya satu ras suku saja, tapi beraneka ragam. Contohnya seperti kakak. Nih, kakak sedang pakai baju adat Batak karena kakak berasal dari latar belakang suku Batak. Begitu juga sama adik-adik yang ada di rumah yang mengikuti ibadah saat ini. Ada yang berasal dari suku Jawa, ada yang berasal dari suku Sunda, ada yang berasal dari suku Kupang, ada dari Ambon, ada dari Makassar, dan semuanya kalau kakak sebutin satu-satu nanti kita sebenarnya Indonesia banyak ya adik-adiknya, beraneka ragam. Nah, ketika Indonesia mempunyai keanekaragaman itu, budaya itu, dan kita juga punya bahasanya masing-masing. Tuhan Yesus ciptakan itu untuk kita semua sangat unik adik-adik. Nah, keunikan itulah itu berkat yang Tuhan berikan untuk kita semua. Itu juga keindahan yang Tuhan Yesus berikan untuk kita semua. Ya adik-adik ya, di tengah perbedaan yang kita ada sekarang ini, dari suku-suku yang berbeda-beda, bahasa yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda. Nah, keanekaragaman kita yang berbeda-beda ini, kita sebagai anak Tuhan wajib melakukan setiap tindakan dengan benar dan seturut dengan firman Tuhan. Walaupun kita berbeda-beda, aku mah gak mau kumpul sama itu, aku mah mau kumpul sama yang sesuku aku aja. Tidak seperti itu. Ingat, Tuhan melihat, walaupun kita berbeda-beda, tapi Tuhan inginkan kita menyatu. Nah, menyatu, jadi kita juga bisa saling berbagi firman Tuhan
dengan beraneka ragam bahasa, tapi kita tetap bersatu. Nah, terus dan memberitakan firman Tuhan dengan benar. Ketika itu, walaupun jangan sampai ada karena keberaneka-ragaman berbeda-beda, jangan sampai ada perpecahan, ya, ataupun perbedaan. Aku nggak mau sama yang beda suku. Nah, itu akan memunculkan jadi perpecahan. Tapi jadi nggak bagus. Sedangkan Tuhan, ketika Tuhan menciptakan kita walaupun kita berbeda-beda, disitulah itu yang dinamakan keindahannya. Nah, ya adik-adik, ketika dengan perbedaan dan keanekaragaman yang kita bisa ada saat ini, kita bukan malah saling membenci satu sama lain, bukan ya, atau membuat perpecahan atau perbedaan, tapi kita harus saling mengasihi, saling mengenal satu sama yang lainnya, dan bisa saling berbagi. Misalnya nanti Kakak Fiska belajar bahasa Jawa, adik-adik misalnya belajar bahasa Batak, kita sama-sama bisa bernyanyi memuji Tuhannya, misalnya memberitakan firman Tuhan dan memuji Tuhannya dengan menggunakan bahasa kita. Nah, itu yang Tuhan inginkan untuk kita, walaupun kita berbeda-beda, kita bisa memberitakan firman Tuhannya ataupun bernyanyi untuk memuji Tuhannya dengan latar belakang yang kita punya ataupun suku dari ras kita masing-masing. Nah, yang baru dari setiap orang yang mengenal walaupun kita berbeda, nah kita bisa mendapatkan keluarga baru dengan perbedaan itu. Nah, wah, aku jadi bisa mengenal nih bahasa mereka, aku bisa lebih belajar, dan disitulah kita bisa saling kerjasama, timbullah rasa kasih sayang kita. Nah, selanjutnya adik-adik, keanekaragaman pun itu menjadi salah satu cara Tuhan. Nah, untuk kita saling melengkapi, ya, satu sama lain, dan juga saling mengasihi terhadap sesama yang berbeda tadi. Ya, ingat, perbedaan itu bukan berarti kita harus terpisah, tapi kita harus saling melengkapi. Karena ketika kita udah sama-sama saling melengkapi, saling mengasihi, kita bisa bersama-sama memberitakan firman Tuhan tanpa kita milih-milih latar belakang kita. Karena yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita ini, ketika ada perbedaan dari latar belakang kita, itu memang menjadi keindahan yang Tuhan ciptakan. Tapi kita bisa bersama-sama memberitakan firman Tuhan dengan baik, dan tentu adanya kasih dan saling melengkapi. Nah, selanjutnya ini adik-adik, sebagai anak Tuhan yang memiliki kasih dan harus menghargai keanekaragaman dan perbedaan yang ada dalam kita, kita mau sama-sama belajar ya, bersama-sama belajar untuk tidak pilih-pilih teman. Ya, pilih-pilih temannya apa tuh? Ya, yang tadi kakak sudah sebutkan, tidak memilih-milih latar. Saya nggak mau main sama yang kulitnya hitam. Nah, saya mau bermain sama yang setara sama saya aja, yang rumahnya deket rumah saya aja, karena rumah saya orangnya pada punya makanan yang enak-enak. Saya nggak mau berteman sama temen yang makanannya nggak pernah bawa makanan pas lagi di sekolah. Nah, tidak ya. Ingat, walaupun kita berbeda-beda tadi, kita tujuannya bisa sama-sama saling melengkapi. Nah, jadi adik-adik, ketika itu perbedaan itu, walaupun ada yang berbeda-beda, kita tidak boleh pilih-pilih teman. Ketika temannya ada yang butuh pertolongan, kita tolong. Terus walaupun ada temannya yang
berbeda suku dengan kita, tidak kemungkinan kita harus membedakan mereka, tapi kita harus saling mengasihi, saling menyayangi. Nah, apalagi kalau pada saat adik-adik ada perbedaan nih, terus adik-adik tiba-tiba berantem. Ini sih, kamu sih karena kamu kulitnya hitam jadi gini. Tidak, ya. Tapi di situ ketika adik-adik sedang berantem juga, walaupun ada saat perbedaan itu ya adik-adik ya, kita harus saling memaafkan. Ingat, perkataan juga tidak boleh membuat sakit hati teman kita. Kita harus jaga perkataan kita harus jaga sikap kita. Ya, apapun yang kita keluarkan, Tuhan minta pimpin Tuhan supaya kita bisa saling mengasihi melalui ucapan kita. Nah, berkata sopan, berbuat baik sama semua orang. Nah, kasih yang sejati itu yang menjadi kesaksian yang lebih baik untuk kita semua dibandingkan kita berdebat atau memaksa. Ya, jadi kakak harap di sini adik-adik sudah mulai, apalagi yang kelas kecil dan kelas besar sudah bisa udah mulai kadang ada yang pilih-pilih. Nah, itu coba kita ubah untuk saling melengkapi, untuk saling mengasihi. Ya, bisa adik-adik? Kalau bisa, kakak acungkan 2 jempol untuk adik-adik. Ya, supaya kita walaupun berbeda-beda, walaupun beraneka ragam suku budaya, ras, latar belakang kita, tapi kita mau sama-sama bersama, bekerja sama, memberitakan firman Tuhan, memuji Tuhan dengan baik dan benar, walaupun kita berbeda-beda. Nah, untuk menutup firman Tuhan ini, kakak mau ajak adik-adik untuk ada satu ayat hafalan. Ya, ayat hafalannya ini dari 1 Korintus 1 ayat 10. Ya, sudah dibuka 1 Korintus 1 ayat 10. Bunyinya, tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia, sekata, dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat, bersatu, dan sehati sepikir. 1 Korintus 1 ayat 10. Ya adik-adik ya, itu ayat hafalan untuk cerita minggu hari ini. Nah, kakak punya aktivitas untuk adik-adik. Aktivitas minggu ini adalah mencari perbedaan. Nah, perbedaannya bukan tadi untuk membeda-bedakan, tapi ini perbedaan dalam gambar ya. Carilah perbedaan pada gambar di samping ya. Di samping ini sebanyak-banyaknya. Jika sudah ditemukan, silakan catat ya adik-adik. Setelah dicatat, baru dibagikan ke grup kelas masing-masing. Ya, berapa jumlah perbedaan yang bisa adik-adik dapat dalam gambar tersebut perbedaannya. Ya, bisa adik-adik? Ya. Demikian cerita firman Tuhan. Ketika adik-adik selesai mendengarkan cerita firman Tuhan ini, tetap adik-adik ingat bahwa dalam doa setiap langkah, setiap perkataan ataupun tindakan, supaya adik-adik bisa mengeluarkan semuanya dengan baik dan benar. Siap adik-adik? Nah, untuk itu kita mau tutup firman Tuhan kali ini dengan berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan.
Ajar kami Tuhan untuk bisa berperilaku baik, berperilaku benar, dan kami tidak membeda-bedakan satu sama lain kepada teman-teman kami. Ajar kami supaya kami juga bisa saling mengasihi, bisa saling menyayangi, walaupun kami berbeda-beda suku, ras, dan latar belakang kami. Kami percaya keberbedaan kami, keanekaragaman kami, ini Tuhan berikan untuk kami supaya kami bisa saling melengkapi. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman Tuhan kali ini. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin. Wah, firmannya kita hari ini bagus ya Kak Ulia. Jadi, jika kita berbeda-beda, kita tetap harus saling menyayangi dan tetap rukun, tidak pilih-pilih, oke? Betul Pak. Nah, untuk merespon firman Tuhan hari ini, kita menyanyi satu buah lagu lagi Kak, dari Kidung Ceria 184 bait 1 dan 4. Oke, musik. Adik-adik, kita mau berdoa syafaat, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih banyak ya Tuhan, untuk hari yang indah ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami semua boleh beribadah walaupun masih di rumah saja, tapi kami percaya sukacita kami ya Tuhan tidak berkurang. Terima kasih ya Tuhan untuk firman yang begitu indah ya Tuhan yang Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih untuk perbedaan yang Engkau telah ciptakan kepada kami ya Tuhan. Dan perbedaan itu begitu indah sekali ya Bapa. Dan kami mau menyayangi orang lain, kami mau mengasihi orang lain tanpa pilih-pilih ya Tuhan. Karena Engkau juga ya Tuhan sudah mengasihi kami tanpa pilih-pilih ya Bapa. Tuhan Yesus yang baik, pada hari ini ya Tuhan, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami ya Tuhan. Terima kasih buat begitu banyak budaya, suku yang ada di negara kami Indonesia ini, yang menciptakan sebuah keindahan ya Tuhan. Kami berdoa biarlah kami sebagai rakyat Indonesia boleh selalu bersatu hati ya Bapak. Tidak ada perpecahan di tengah perbedaan kami. Biarlah Engkau juga memberkati kami ya Tuhan untuk saling menghargai satu sama lainnya ya Bapak. Tuhan Yesus tolong berkati juga Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri ya Tuhan, jajaran pemerintahan dari atas sampai bawah ya Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau memberikan hikmat kepada mereka sehingga mereka dapat memimpin bangsa kami dengan baik ya Bapak. Tuhan Yesus, tolong berkati juga gereja-gereja kami dimanapun berada ya Bapak, khususnya untuk gereja GPIB Maranatha ya Tuhan. Engkau memberkati gereja kami ini, Engkau memberkati pendeta ya Tuhan, Engkau memberkati para PHMJ majelis, para kakak pelayan, para jemaat, para pengurus gereja ya Tuhan. Engkau memberkati mereka semua. Kiranya gereja ini dapat memuliakan nama-Mu dan semakin banyak orang yang mengenal Engkau ya Bapa. Tuhan Yesus tolong berkati juga teman-teman kami ya Tuhan dimanapun berada ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati mereka walaupun kami masih belum dapat bertemu secara langsung. Tapi kami mau berdoa bagi mereka ya Tuhan. Di tengah sekolah mereka, ujian mereka, di tengah sakit mereka Engkau memberkati ya Bapa. Biarlah
eh, kami semua nanti boleh bertemu kembali ya Tuhan untuk bermain bersama lagi ya Bapa. Tuhan Yesus tolong berkati juga ya Tuhan untuk orang tua kami ya Tuhan. Engkau sudah memberikan orang tua yang sangat baik kepada kami. Biarlah Engkau memberkati orang tua kami, apapun yang dikerjakan ya Tuhan dapat berhasil. Engkau memberikan kesehatan bagi orang tua kami. Dan kami mau berdoa untuk seluruh adik klien dimanapun mereka berada. Kiranya mereka semuanya di dalam lindungan Tuhan Yesus. Engkau memberkati sekolah mereka, Engkau memberkati saat mereka bermain. Engkau memberkati ya Tuhan dimanapun adik-adik ini kami berada ya Tuhan. Tuhan, bersyukur juga Tuhan untuk kasus COVID ya Tuhan yang boleh menurun ya Bapa. Biarlah kasus ini boleh terus turun ya Tuhan, sehingga boleh kembali pulih lagi ya Tuhan untuk COVID ini sudah tidak ada lagi ya Tuhan, dan semua orang semakin kebal terhadap COVID ini ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh doa ini ke dalam tangan-Mu yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Siapkan uang persembahannya ya. Nah, jika sudah, persembahannya bisa disetor ke gereja lewat mama dan papa atau lewat bapak ibu majelis sektor. Bisa juga ditransfer ke rekening gereja Maranatha dengan nomor rekening di bawah ini, atau scan barcode-nya juga ada di bawah ini. Oke? Sambil melihat barcode di bawah ini, kita mau menyanyi satu buah lagu Ku Beri Persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah melimpahkan berkat atas kami ya Bapa. Sekarang kami memberi walaupun hanya sedikit, tapi ini semua awalnya daripada-Mu. Kami berikan kiranya persembahan ini bisa untuk membangun kembali gereja-Mu dengan persembahan yang sedikit ini. Terimalah Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
kita berdoa penutup, kita mau nyanyi satu buah lagu lagi, judulnya Aku Gereja, Kau Pun Gereja. Musik. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya. Gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja dan mengikut Yesus di seluruh dunia. Kita sama-sama gereja. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau sudah memberkati kami ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir ya Bapa. Kiranya apa yang kami dengar di firman tadi dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami hari demi hari sepanjang minggu ke depannya Bapa. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, terima kasih.